Selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal, perkenalkan nama saya Joyce Limpo. Saya adalah salah satu murid di Charis Bible College. Saya murid angkatan ketiga. Jadi saat ini sudah menuju akhir dari level 2. Dan saya bersyukur berada di Charis Bible College ini karena sangat banyak hal yang ditaruhkan ke dalam hati saya. Dan sungguh firman-firman yang disampaikan, pohyun-pohyun yang disampaikan itu luar biasa dan mengubahkan hidup saya. Nah, hari ini saya ingin menyaksikan salah satu hal di mana firman benar-benar masuk dan mengubahkan cara pandang saya, serta saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dan Tuhan itu hidup di dalam hidup saya. Nah, mungkin saya perkenalkan sedikit, saat ini saya bekerja sebagai seorang psikolog. Nah, jadi dalam pekerjaan saya biasanya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya bekerja di salah satu center di Jakarta Selatan dan kita setiap hari melakukan terapi untuk anak-anak ini. Sebenarnya salah satu alasan saya terutama untuk mau masuk ke dalam Charis adalah saya ingin mengetahui apa sih yang Tuhan katakan, apa sih yang Alkitab katakan tentang anak-anak ini. Kenapa? Karena saya punya pertanyaan sebagai seorang yang mempelajari ilmu ini. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah ini adalah rencana Tuhan untuk mereka terus mengalami suatu keterlambatan dalam perkembangan mereka. Nah, dengan pertanyaan ini saya masuk ke dalam Charis dan saya bisa melihat meskipun saya tahu belum sempurna, tapi Tuhan membukakan secara perlahan-lahan apa yang dalam hatinya untuk anak-anak ini. Salah satu hal yang besar yang Tuhan bukakan adalah bagaimana Dia sangat mengasihi anak ini. Markus 9 ayat 7 dikatakan di sana, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Ini adalah salah satu ayat yang saya temukan dan saya pegang, terutama ketika menghadapi anak-anak ini dan saya sejujurnya secara manusia lelah gitu. Kenapa? Karena memang banyaklah hal yang mereka lakukan yang butuh tenaga dan butuh energi yang lebih. Nah, tapi di sini Tuhan menunjukkan hatinya kepada saya. Dia menguatkan saya bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku secara pribadi. Di situ saya melihat hati Tuhan untuk anak ini adalah dia ingin anak-anak ini disambut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan menyambut mereka, saya melakukan pekerjaan ini bukan untuk diri saya, bukan untuk anak ini, bukan sekedar untuk orang tuanya, bahkan bukan untuk tempat kerja saya. Tapi saya melakukan pekerjaan ini adalah untuk Tuhan. Inilah yang Tuhan bukakan dan saya tercengang bagaimana saya mendapatkan kehormatan untuk boleh menyambut Tuhan melalui menyambut mereka. Nah, satu hal juga yang Tuhan bukakan kepada saya secara pribadi, terutama ketika saya mulai untuk terjun melayani anak-anak ini secara pribadi. Nah, jadi saya day jobnya adalah sebagai psikolog. Saya melayani anak ini dari Senin sampai Jumat. Tetapi di satu sisi saya juga ingin melihat bagaimana sih anak-anak ini bisa berubah oleh kebenaran firman. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk boleh volunteer, untuk boleh melayani salah seorang anak. Anak itu laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Dan dia saat saya temui dia belum bisa berbicara. Dia mulai bisa bergumam, tapi dia sama sekali tidak bisa menirukan apa yang kita sebutkan. Sementara mungkin Bapak Ibu yang punya anak tahu, anak-anak itu mulai bicaranya pas kita ngomong apa dia ikutin, kita ngomong apa dia ikutin. Nah, anak ini belum, padahal usianya sudah hampir 3 tahun. Nah, di sana saya mulai masuk dan melakukan terapi. Terapinya itu waktu itu 1 kali seminggu. Yang secara nalar dan secara keilmuan itu saya tahu tidak mungkin efektif. Kenapa? Karena melakukan terapi untuk anak-anak dengan masalah perkembangan itu butuh intensif. Bahkan beberapa anak di tempat saya bekerja itu melakukannya 5 hari seminggu. Lebih dari
2 jam, lebih dari 3 jam, bahkan ada yang sampai 5 jam dalam sehari. Kenapa? Karena mereka butuh berlatih untuk berinteraksi. Nah, ketika saya masuk dan melakukan ini, saya masuk dengan suatu pertanyaan dan keraguan sebenarnya. Nah, tapi saya teringat terhadap satu hal yang dibukakan dalam salah satu pelajaran Karis. Mungkin bisa dibantu tampilkan. Nah, dari Yohanes, di sini Yohanes 6 menyampaikan tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat untuk memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan sehingga bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Nah, terutama di ayat 11 ini dikatakan, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 2 kata terakhir itu saya ingat dikatakan terjadinya multiplikasi itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya melihat bahwa penyediaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kehendak Tuhan. Tetapi dibatasi oleh kehendak orang-orang yang mau menerimanya. Nah, di situ saya belajar dan saya perkatakan saya bertobat Tuhan. Karena saya tahu di saat saya membatasi Tuhan dengan berkata dengan 1 kali seminggu itu tidak mungkin berhasil. Di saat itu jugalah saya membatasi penyediaan Tuhan untuk boleh bekerja lebih terhadap anak ini. Sana saya katakan saya bertobat. Saya akan melihat bagaimana Tuhan bekerja bukan dengan cara-cara yang saya tahu secara dunia. Tapi dengan cara-cara yang Tuhan miliki. Dan satu hal lagi yang Tuhan taruhkan menjadi iman saya untuk anak ini adalah dia berkata, aku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Kata-kataku berkuasa dan manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Maka dari itu adalah kehendakku, adalah kehendak Allah untuk semua manusia boleh berbicara. Karena Tuhan menaruh kata-kata kita, itu adalah kata-kata yang sama dan memiliki kuasa. Karena Tuhan menciptakan kita sama seperti gambar dan rupanya. Di situ iman saya bangkit dan berkata, aku akan melihat Tuhan, anak ini akan berbicara. Dan saya bersyukur di luar nalar saya, dalam 3 bulan anak ini mulai berbicara. Dia mulai menirukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia mulai meminta apa yang dia inginkan dengan kata-kata. Dan dia mulai berinteraksi dengan keluarganya. Dan di situ saya sangat excited. Saya ingin melihat lebih dan lebih lagi bagaimana Tuhan itu bisa bekerja ketika kita membiarkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan dan melepaskan setiap batasan yang kita miliki yang membatasi firman itu untuk bekerja. Dan saya bersyukur boleh berada dalam komunitas yang luar biasa, boleh mendapatkan pengajaran di Karis Bible College, juga mendapat dukungan dari teman-teman di gereja lokal. Karena tanpa mereka saya pun pasti akan goyang ketika saya sudah pegang firman tapi melihat kenyataannya kok belum terjadi. Sudah 3 bulan dilakukan kok belum terjadi. Nah, tapi saya bersyukur ketika berada dalam komunitas yang benar, saya dikuatkan, saya diingatkan dan saya fokus hanya kepada satu hal, yaitu kepada firman Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati.